I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, so go out with that. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin, aku Rahma Yusri dengan NIM 2201071015. Nomor absen 7. Kali ini kita bakal bahas mengenai tabungan. Sebelum itu, apa sih itu tabungan? Tabungan ialah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu yang dapat diambil kapan saja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya nih teman-teman, ada berapa jenis sih tabungan itu? Jadi tabungan itu ada 7 jenis nih teman-teman. Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki oleh setiap orang. Biasanya ketika kamu melakukan tabungan konvensional, kamu akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti buku tabungan, kartu debit, serta mendapat layanan banking, baik itu mobile banking ataupun internet banking. Saat kamu melakukan tabungan konvensional, kamu akan menerima bunga yang lebih rendah. Hal ini karena tujuan dari tabungan konvensional ini hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk mengembangkan uang. Karena bunga yang akan didapat hanya sebesar 0 sampai 2% saja. Yang kedua yaitu tabungan berjangka. Tabungan berjangka sangat cocok bagi kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dalam jangka tertentu. Saat kamu menabung pada jenis tabungan berjangka ini, kamu akan mendapatkan bunga yang relatif cukup tinggi, yaitu sebesar 3-7% setiap tahunnya. Hanya saja, untuk kekurangan dari jenis tabungan berjangka ini, kamu hanya bisa mengambil tabungan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati saja. Dan jika kamu melanggar kesepakatan ini, maka kamu akan mendapatkan denda ataupun penalti. Jenis yang ketiga yaitu tabungan mata uang asing. Tabungan jenis ini juga sering disebut sebagai tabungan falas atau valuta asing. Biasanya tabungan ini sering ditemui pada perbankan. Untuk mata uangnya sendiri, yang sering dijadikan tabungan mata uang asing adalah mata uang dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Yang keempat nih teman-teman, yaitu tabungan anak. Tabungan ini cocok bagi kamu para orang tua yang ingin mengajarkan anak-anak untuk menabung sejak dini. Kamu akan mendapatkan fasilitas yang tidak jauh beda dengan tabungan konvensional. Di sini kamu akan mendapatkan buku tabungan dan juga kartu debit. Namun, yang membedakan tabungan anak dengan tabungan konvensional adalah pada tabungan anak ini tidak akan mendapat fasilitas banking seperti mobile banking maupun internet banking. Untuk setoran pertamanya, tabungan ini bisa dimulai dari 5.000 sampai 20.000. Tentu ini sangat cocok untuk anak-anak. Jenis yang kelima yaitu tabungan giro. Seringkali disebut juga sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas yang kita dapat saat melakukan tabungan jenis ini adalah kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan juga bisa melakukan transaksi menggunakan cek dan juga biliet. Bagi kamu yang ingin membuka tabungan giro ini, bisa melakukan penyetoran awal mulai dari 2 juta sampai 3 juta. Jenis yang ketujuh, yang terakhir nih teman-teman, yaitu tabungan haji.
Tabungan haji ini sering digunakan untuk mereka yang memang memiliki rencana untuk pergi berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan haji bisa dibilang tidak jauh beda dengan tabungan berjangka. Karena ketika kita sudah mencapai nominal tertentu, maka dana ini bisa dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan pergi berhaji. Selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas mekanisme pembukaan tabungan. Yang pertama, datang ke bank pilihan dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu, carilah customer service yang akan membantu kita memproses pengajuan pembukaan tabungan. Calon nasabah menulis nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah. Calon nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri, misalnya KTP ataupun SIM. Setelah itu kita menyerahkan setoran awal minimal sesuai dengan yang ditentukan oleh bank. Setelah itu, membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan oleh bank. Membuat buku tabungan dengan menulis nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya. Buku tabungan diserahkan kepada nasabah. Gampang kan? Selanjutnya yaitu gimana sih cara penyetoran tabungan? Penyetoran tabungan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah jumlah saldo tabungannya. Cara yang pertama yaitu cara setor lewat teller. Caranya yaitu datang ke kantor bank terdekat, ambil slip setoran tunai, masukkan data-data untuk setoran tunai, antri di barisan teller, sampaikan nominal uang setoran, tunggu teller memproses setoran tunai kita, lalu tunggu bukti setoran tunai diterima. Maka kamu selesai menyetor uang. Cara yang kedua yaitu cara setor lewat ATM. Teman-teman tinggal datangi mesin ATM terdekat, masukin kartu ATM, masukin PIN, klik menu setoran tunai, klik lanjut, pilih menu rekening, tabungan, pilih nominal pecahan setoran, pilih pecahan nominal setoran tunai, masukkan uang ke mesin ATM, tunggu mesin untuk hitung uang setoran tunai kita. Pilih menu setor ke rekening pribadi atau ke rekening orang lain. Lalu teman-teman tunggu bukti setoran tunai keluar. Maka teman-teman udah selesai nih nyetor melalui ATM. Setelah itu gimana sih cara penarikan tabungan? Teman-teman bisa menarik tabungan ini di bank dengan cara mengambil antrian teller. Ambil form penarikan, isi semua data termasuk jumlah dan nomor rekening Anda. Tujukan form pengambilan dan buku rekening ke teller. Transaksi selesai. Penarikan tabungan juga bisa dilakukan dengan ATM atau m-banking ya. Yang terakhir nih teman-teman, penutupan tabungan. Apa-apa aja sih yang membuat tabungan ini ditutup? Yang pertama yaitu tabungan akan ditutup karena saldonya tuh 0. Yang kedua, tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya. Yang ketiga, tabungan ditutup karena saldo minimalnya itu kurang. Yang keempat, ditutup karena pemiliknya meninggal dunia. Baik teman-teman, sekian video aku tentang tabungan ini. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.